Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah habis setiap pagi, selalu baru, sehingga kami terus bisa mendapatkan anugerah di dalam kehidupan kami yang sulit ini. Tuhan, kami hanya ingin terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengoreksi kami, menguatkan kami, menegur kami, menuntun kami, sehingga hidup kami semakin boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan yang menyertai memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16 berkata, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku, kita lihat apa yang murid-murid alami menjadi teguran bagi kita, bahwa sekalipun murid Yesus sudah bersama Yesus, justru tidak mengenal Yesus, padahal mereka bersama Yesus berjalan. Sedangkan di bagian lain, Alkitab menjelaskan di dalam Matius pasal 9 ayat 27 dikatakan ada orang buta yang tidak bersama Yesus, justru bisa mengenal Yesus adalah anak Daud. Kita lihat di dalam bacaan ini Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Selama ini tentu orang buta ini tidak bersama Yesus, tetapi ketika Yesus lewat, mereka mengenal Yesus dan tahu Dia adalah anak Daud. Maka mereka berseru-seru kepada Yesus. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus untuk mengasihani Dia, kita lihat di Matius pasal 9 dikatakan, setelah itu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Matius pasal 9 ayat 29. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita lihat ada dua hal yang bisa kita pelajari di dalam dua bagian ini. Yang satu, murid-murid sudah bersama Yesus selama ini dan berjalan bersama Yesus ketika Yesus bangkit, tidak mengenal Yesus. Sedangkan orang buta ini selama ini tidak bersama Yesus, tidak mengikut Yesus, tapi saat bertemu mereka mengenal Yesus. Ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, bersama Yesus tidak menjamin kita pasti bisa mengenal Yesus sepenuhnya. Sebaliknya, orang yang tidak bersama Yesus tidak berarti tidak bisa mengenal Yesus. Maka semakin kita bersama Yesus, semakin kita harus hati-hati, karena bisa saja membuat kita tidak mengenal Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Bersama lama tidak menjamin pasti mengenal orang yang dekat dengan kita. Seorang suami berkata kepada saya, sekalipun aku sudah bersama istri saya selama 25 tahun, saya jujur Pak, tidak bisa sepenuhnya mengenal dia. Maka belakang ini kami sering bertengkar. Makanya ada yang sekalipun sudah 27 tahun menikah, tetap bisa bercerai. Karena bersama tidak menjamin pasti mengenal pasangan kita. Seperti artis Lydia Kandal dan Jamal Mirdad, 27 tahun menikah, tetap bercerai. Saudaraku, dalam relasi dengan Tuhan juga seperti itu. Sudah bersama Yesus tidak menjamin pasti kita akan mengenal Yesus sepenuhnya. Orang Farisi dan ahli Taurat setiap hari bersama Tuhan dalam doa, baca firman Tuhan dan beribadah. Akan tetapi saat Yesus datang, mereka tidak mengenal siapa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia.
Lihat saja saudaraku, kita juga sudah bersama Yesus. Yakinkah kita betul-betul mengenal Yesus? Sehingga saat berdoa, kita sering salah berdoa. Makanya doa kita penuh dengan perintah dan tuntutan kepada Tuhan agar melakukan apa yang kita mau. Padahal Allah adalah Allah yang kudus dan mulia, di mana harusnya saat datang kepada Tuhan, kita datang dengan hormat dan rendah hati, bukan? Allah yang harus perintah kita untuk melakukan yang Dia mau, bukan kita yang perintah Tuhan. Tapi realitanya saat berdoa, kita sering perintah Tuhan agar melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya, Tuhan beri saya ini, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya. Seolah-olah Tuhan adalah pembantu kita yang tinggal kita perintah. Lalu setelah minta kepada Tuhan agar disembuhkan dan diberkati, ternyata Tuhan tidak menjawab sesuai apa yang kita minta. Kita kecewa pada Tuhan, tidak mau melayani lagi, dan tidak mau beribadah kepada Tuhan lagi. Hal itu saudaraku semakin menunjukkan kita tidak mengenal Dia sepenuhnya. Walaupun kita sudah bersama Yesus, walaupun kita sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, kita tidak kenal Dia. Karena jika kita mengenal Dia sepenuhnya, kita tidak akan kecewa pada Tuhan saat Dia tidak mendengar doa kita. Jika kita mengenal Dia saat apa yang kita minta tidak diberikan, kita tidak kecewa karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tidak mungkin Dia tidak memberikan apa yang kita mau, jika hal itu baik untuk kita. Jika hal itu tidak baik untuk kita, Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita mau. Karena kalau tidak baik untuk kita, Dia masih memberikan kepada kita, berarti Dia akan mencelakai kita. Sama seperti seorang ayah tidak akan memberikan pisau kepada anaknya yang berumur 2 tahun saat anak tersebut minta pisau. Maka jangan sombong jika kita sering bersama Yesus. Ternyata tidak menjamin kita akan mengenal Yesus yang baik. Isi doa Anda dan saya menjadi gambaran, tanda, ukuran apakah kita mengenal Yesus sepenuhnya atau tidak. Pelajaran kedua, orang bersama Yesus tidak menjamin akan mengalami mujizat. Kita melihat kedua orang buta tersebut selama ini tidak bersama Yesus. Baru pertama bertemu Yesus sudah langsung dapat mujizat, saudaraku. Sebaliknya, murid-murid Yesus sudah lama bersama Yesus selama 3 tahun lebih. Saat itu Tuhan tidak datang dengan mujizat agar mereka mengenal Dia. Jadi jangan heran saat melihat orang yang bukan pengikut Yesus mengalami mujizat dan orang yang adalah murid Yesus tidak mengalami mujizat. Bisa saja orang yang bukan pengikut Kristus bisa mengalami mujizat, sedangkan kita pengikut Yesus tidak mengalami mujizat. Karena harusnya Yesus saat itu datang dengan mujizat supaya bisa mengenal Dia, kan? Tapi Tuhan Yesus justru tidak datang dengan mujizat, tapi datang dengan cara biasa, berjalan bersama dengan mereka saja. Suatu ada seorang bapak berkata, "Pak, saya kadang iri dengan orang bukan Kristen. Penyakit mereka bisa sembuh, usaha mereka bisa lancar. Sementara kita sebagai orang Kristen, bahkan kita sudah menjadi aktivis, tetap sulit mengalami mujizat." Pada saya berharap setelah percaya Yesus, penyakit saya bisa sembuh, usaha saya semakin lancar. Hal itu juga baik, bukan? Agar saya itu bisa menunjukkan kepada keluarga saya yang bukan Kristen bahwa menjadi orang Kristen itu lebih baik. Lihat tuh, saya tidak sakit dan usaha lancar. Ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi. Di antara saudara yang lain yang bukan Kristen, saya orang Kristen, justru saya yang sakit parah. Saya usahanya susah, bangkrut. Maka Pak, saya sudah mulai ragu. Tuhan tuh ada apa enggak sih? Tuhan Yesus betul-betul ada apa enggak sih? Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saat pertama ikut Yesus, mereka berharap agar Yesus bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi ternyata Yesus tidak membebaskan mereka, malahan mati di salib tak berdaya. Maka mereka berkata di Lukas pasal 24 ayat 21, "Padahal kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Akan tetapi di sisi lain, saudaraku, dari bagian ini kita juga mengerti bahwa orang yang mengalami mujizat tidak berarti mereka pasti murid dan pengikut Kristus.
Karena orang ini selama ini tidak bersama Yesus, tidak ikut Yesus, tapi bisa mengalami mujizat. Sebaliknya, orang yang tidak mengalami mujizat tidak berarti bukan murid Kristus. Karena memang mujizat bukan tanda bahwa seseorang murid atau bukan. Sehingga saudaraku, dalam realita, mereka yang bukan murid Kristus mungkin bisa mengalami mujizat. Sedangkan murid Kristus mungkin tidak mengalami mujizat. Maka jangan heran saat melihat ada orang yang bukan Kristen mengalami sakit kemudian disembuhkan. Sedangkan kita yang sebagai orang Kristen sudah berdoa, bahkan nggak tahu apa lagi harus kita doakan, tapi tetap aja kita tidak sembuh, usaha kita dan keadaan tidak semakin baik. Hari ini saudaraku, kita mengerti bahwa yang disembuhkan belum tentu adalah murid Kristus. Yang tidak disembuhkan bukan berarti bukan murid Kristus. Pertanyaan saudaraku, lalu mengapa Tuhan Yesus tidak datang kepada murid-murid Yesus yang buat mujizat agar murid-murid Yesus bisa langsung mengenal Yesus? Mengapa justru orang yang tidak bersama Yesus langsung mendapatkan mujizat seperti yang dialami oleh orang buta ini? Ketika bertemu langsung dapat mujizat. Pertama, kebangkitan Yesus adalah mujizat itu sendiri. Maka bisa mengenal Yesus sama dengan mengalami mujizat. Penting ini ya. Kita anggap mujizat itu sesuatu yang wah, dari sakit kemudian sembuh, dari miskin jadi kaya. Tidak, saudaraku. Itu bukan hal yang aneh. Iblis juga bisa bikin mujizat. Tapi saudaraku, bisa mengenal Yesus adalah mujizat itu sendiri. Terutama Yesus bangkit. Saudaraku, kebangkitan Yesus adalah mujizat itu sendiri yang melebihi kesembuhan dari penyakit. Jadi bisa mengenal Yesus itu sudah mujizat. Bisa mengenal Yesus yang bangkit itu adalah mujizat. Jadi Yesus tidak perlu lagi datang dengan membuat mujizat agar mereka mengenal Dia. Tetapi yang Yesus lakukan adalah membuat Dia dikenal oleh murid-muridnya. Maka saat mereka bisa mengenal Yesus, murid-muridnya sudah mengalami mujizat. Jadi mengenal Yesus adalah mujizat itu sendiri. Maka kalau saudara dan saya bisa mengenal Yesus, itu sudah mujizat. Karena Yesus kita kenal adalah Yesus yang hidup, mati bagi kita dan sudah bangkit. Alkitab menjelaskan mengapa mereka tidak mengenal Yesus. Karena ada yang menghalangi mata mereka. Ini yang dikatakan oleh Lukas 4:16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi agar mereka bisa mengenal Yesus, Yesus membuka mata mereka. Kita lihat waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 30-31. Saudaraku, apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Yaitu harapan palsu tentang Yesus. Harapan apa yang mereka miliki selama ini kepada Yesus yang ternyata palsu? Yaitu berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Akan tetapi ternyata Yesus mati di salib, maka mereka kecewa pada Yesus. Maka sekalipun Yesus sudah bangkit dan berjalan bersama mereka jadi tidak mengenal Yesus lagi yang sudah bangkit. Karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh kekecewaan akibat harapan yang palsu dari ajaran dan informasi yang salah tentang Mesias yang selama ini mereka dengar. Selama ini Mesias yang mereka dengar, yang diajarkan oleh para ahli Taurat adalah Mesias yang datang untuk membebaskan manusia dari penyakit fisik dan penjajahan Romawi. Padahal Mesias yang benar adalah bukan membebaskan manusia dari penyakit fisik, tapi membebaskan manusia dari ikatan dosa, penyakit dosa. Inilah alasan mengapa jika kita bisa mengenal Yesus yang bangkit adalah mujizat. Sebab butuh campur tangan Tuhan untuk membuka penghalang yang menghalangi kita selama ini, sehingga kita tidak mengenal Yesus.
Jadi butuh campur tangan Tuhan untuk membuka mata kita. Ketika Tuhan campur tangan membuka mata kita, kita baru mengenal Yesus yang sudah mati bangkit. Itulah mujizat. Karena di dalam pikiran kita banyak sekali harapan-harapan palsu yang kita buat dari kecil, yang berasal dari tradisi kita dan informasi yang salah. Tanpa Tuhan membuka pikiran dan hati kita, kita tidak bisa mengenal Yesus. Misalnya dari kecil kita punya tradisi, dan tradisi itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau sakit, gagal, itu hal yang sial. Maka semua hal buruk kita anggap sial. Sampai orang Chinese, angka 4, 10, dianggap sial. Tidak mau dipasang karena dianggap mati. Maka saat kita sakit, saat kita gagal, kita langsung melihat diri kita sebagai orang yang sedang sial. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah sial kalau kita sakit dan gagal? Tidak, bukan. Pertanyaannya adalah, Yesus mati, bukan? Apakah itu hal yang sial? Tidak, bukan. Kematian Yesus bukan hal yang sial. Memang bagi orang Yahudi adalah sial. Tapi di mata Tuhan dan bagi kita, kematian Yesus adalah berkat. Karena kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dengan Yesus mati, maka manusia yang selamat. Maka kematian Yesus adalah berkat, bukan sial. Sebaliknya, jika Yesus tidak mati, justru kita yang sial. Karena kita akan binasa. Maka saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, itulah tradisi yang menggerogoti kita dan memberitahu kita sakit, gagal, sial. Tapi Alkitab mengembalikan kebenaran, konsep yang benar, bahwa mati bukan sial, karena Yesus juga mati, tidak sial. Maka sebaliknya, sehat dan lancar tidak berarti selalu berkat. Sakit dan gagal tidak berarti sial. Untuk mengenal ini, perlu kuasa Tuhan membuka selubung konsep kita yang salah ini agar kita bisa melihat realita kehidupan yang benar. Jika kita bisa mengenal Allah dengan benar, maka kita bisa menilai realita penyakit dan kegagalan dengan benar. Sehingga kita sakit dan gagal, kita akan kuat. Karena kita tahu sakit dan gagal bukan sial, tapi justru berkat di tangan Tuhan. Karena di dalam kelemahan dan kejatuhan, penyakit, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Justru Ayub bisa mengenal Tuhan, lebih betul-betul mengenal Tuhan saat dia sakit dan hancur. Bahkan saudara-saudaraku, menurut saya, penyakit dan kegagalan adalah sapaan Tuhan yang penuh kasih, yang ingin memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Sama seperti orang lahir buta. Bagi orang lain, orang mengatakan dia sial, dikutuk Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia tidak sial. Tapi Tuhan sedang memakai dia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh saudara-saudaraku, untuk bisa mengenal Tuhan seperti itu, bukankah sebuah mujizat? Sehingga sakit dan gagal, kita bisa tetap kuat. Maka Paulus berkata, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Saudaraku, pada saat Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia, di mana saudaraku? Apa yang terjadi pada Paulus pada saat itu? Paulus waktu mengatakan hal ini adalah saat dia sakit dan di penjara. Di penjara harusnya dia menuntut dibebaskan dan kesembuhan dari penyakit, bukan? Tapi dia justru tidak menuntut Tuhan itu membebaskan dia dari penjara dan menyembuhkan penyakitnya. Dia justru mengatakan apa? Dia mau satu hal adalah mengenal dia. Mengapa dia mau mengenal Yesus? Bukan meminta mujizat. Dan dia ingin mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Mengapa? Karena bisa mengenal Yesus lebih daripada mujizat kesembuhan dan dibebaskan dari penjara. Itu bagi Paulus. Dan artinya dibebaskan dari penjara, tapi dia masih belum mengenal Yesus. Dia masih tetap menderita, walaupun dia sehat dan bebas. Tapi sekalipun dia di penjara dan sakit, tidak bebas, tapi dia bisa mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Dia tahu penjara justru berkat, bukan sial. Karena melalui penjara, Tuhan mau memakai dia menyatakan Injil bagi orang yang tidak percaya. Itu hal yang luar biasa sekali.
Maka saudaraku, jika ada yang masih menuntut mujizat kesembuhan tanpa menuntut pengenalan akan Kristus yang bangkit, hal itu menandakan kita belum mengenal Yesus yang benar. Sekalipun Anda sudah bersama Yesus selama ini. Kedua, mengapa Tuhan tidak memberikan mujizat kepada murid-murid Yesus? Mujizat lebih banyak diberikan kepada orang yang bukan murid Kristus. Saudaraku, orang buta tersebut belum menjadi murid Kristus. Mereka hanya mendengar tentang Yesus dan ingin disembuhkan. Maka saat mereka bertemu Yesus, langsung mereka menuntut Yesus menyembuhkan mereka. Sebaliknya, murid-murid Yesus adalah pengikut Yesus. Jadi Yesus tidak perlu lagi membuat mujizat kepada murid-murid Yesus agar Yesus dikenal. Berarti mujizat kebanyakan diberikan kepada orang yang belum percaya atau masih orang Kristen baru agar mereka mengenal Yesus. Jika saudaraku, orang mengenal Yesus tidak akan menuntut mujizat. Maka orang yang masih menuntut mujizat agar dia bisa lebih yakin akan keberadaan Yesus, keberadaan Tuhan dan kasih Allah, menjadi tanda bahwa dia belum mengenal Yesus, bukan pengikut Yesus, atau masih bayi rohani. Sama dengan seorang gadis yang belum menikah, dia masih membutuhkan bukti-bukti cinta dari pasangannya agar yakin akan cinta dari pasangannya. Buktinya apa? Kalau datang diberi bunga, diberi hadiah-hadiah, apa yang dia mau diberikan. Dia baru tahu, oh betul-betul laki-laki itu mencintainya. Akan tetapi setelah menikah, sudah tidak butuh lagi hadiah ini dan itu, bukan? Supaya dia tahu dia mencintainya. Tapi bukan berarti enggak sama sekali, tapi tidak tiap kali. Mengapa, saudaraku? Karena kalau dia mau menikahi kita, itu sudah menjadi bukti dia mencintai kita. Maka jika kita sudah menjadi murid Kristus, kita masih menuntut Tuhan memberikan mujizat agar kita bisa yakin akan kasih-Nya dan keberadaannya, semakin menunjukkan kita bukan murid Kristus. Karena jika kita adalah murid Kristus, kita tidak perlu lagi menuntut Tuhan memberikan mujizat untuk membuktikan kasih-Nya. Karena bukti kasih-Nya sudah berikan kepada kita, itu nyawanya sudah diberikan kepada kita. Dan dia menerima kita sebagai orang berdosa yang tidak layak ini tanpa syarat. Seperti Timotius, saat itu dia sakit pencernaan. Timotius tidak menuntut mujizat agar disembuhkan langsung. Pengobatan Timotius itu justru memakai cara umum, di mana Paulus yang pernah membangkitkan orang mati tidak mendoakan agar Timotius sembuh, tapi justru suruh dia apa? Minum sedikit anggur untuk menghangatkan perutmu. Maka kita lihat di 1 Timotius pasal 5 ayat 3. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudaraku, orang sudah mengikut Yesus tidak lagi menuntut mujizat, karena bisa mengenal Yesus adalah mujizat itu sendiri. Orang dewasa iman sudah tidak perlu lagi mujizat untuk membuktikan kasih Allah, karena dia tahu bahwa Tuhan tetap mengasihinya sekalipun penyakitnya tidak disembuhkan. Maka jika kita kecewa saat tidak ada mujizat, saat kita berdoa Tuhan tidak berikan mujizat, hal itu menunjukkan bahwa kita masih belum dewasa iman. Sama seperti seorang istri yang tidak dewasa mau menceraikan suaminya hanya karena tidak diberikan bunga oleh suaminya di hari ulang tahunnya. Lalu apa yang kita pelajari? Kita belajar di sini bahwa ternyata ada dua macam pengenalan akan Kristus. Pertama, pengenalan yang dangkal, yaitu seperti orang buta tersebut. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh. Belum tentu mereka mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Kedua, pengenalan yang dalam, yaitu orang yang mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Saudaraku, dalam hidup kita sehari-hari juga ada dua macam pengenalan, bukan? Saya tanya, apakah saudara mengenal Pak Jokowi? Kenal nggak? Kenal, masa nggak kenal? Beliau adalah presiden kita. Tapi saudara kenal dia sebagai apa? Hanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tanya, kita kenal Pak Jokowi dengan dalam nggak? Sifatnya, karakternya, hatinya. Kenal nggak? Enggak kan? Jadi kita hanya mengenal Pak Jokowi sebagai presiden saja. Saudara, inilah pengenalan banyak orang Kristen tentang Kristus. Yaitu banyak orang mengenal Yesus
dengan dangkal. Banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh, memberi berkat. Maka saat Tuhan Yesus tidak menyembuhkan dan memberkati mereka, kita juga bully Tuhan dengan mengatakan, oh dia tidak adil, dia tidak mengerti saya, dia tidak mengasihi saya lagi. Mengapa? Karena kita mengenal Yesus dengan dangkal. Kita hanya mengenal dia sebagai pembuat mujizat dan pemberi berkat. Maka kita maunya datang sama Tuhan Yesus, minta disembuhkan salah sakit. Mau minta berkat melulu kan? Saat kita tidak disembuhkan, kita kecewa dan marah pada Tuhan Yesus. Sebaliknya jika kita memiliki pengenalan yang dalam kepada Kristus, yaitu mengenal Yesus yang mati dan bangkit, maka saat kita percaya, hal itu merupakan hal yang baik. Karena Yesus juga mati, seperti kematiannya untuk menyelamatkan manusia. Maka penyakit dan kegagalan yang kita alami juga mempunyai tujuan yang baik untuk kita. Jika kita memahami hal ini, kita tidak akan kecewa saat sakit. Karena kita tahu bahwa Allah yang bisa membangkitkan orang mati, jika dia masih mengizinkan kita sakit dan gagal, kita percaya dia pasti mempunyai rencana yang indah untuk kita. Pikiran seperti itulah baru bisa terjadi pada orang yang memiliki pengenalan yang dalam akan Kristus. Pikiran itulah akan membuat kita kuat sekalipun kita sakit dan gagal. Saudaraku, lalu bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Kristus? Pertama, mintalah Roh Kudus menerangi hati kita. Kita lihat, mereka sudah tahu firman Tuhan dalam kitab Nabi yang berbicara tentang Mesias. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Mesias akan mati dan bangkit. Mengapa? Karena mata rohani mereka masih dibutakan oleh selubung konsep yang salah tentang Mesias yang mereka terima dari kecil. Maka saat Tuhan Yesus membuka mata rohani mereka, mereka baru mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Maka saudaraku, setiap kali mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, selalu minta Roh Kudus membuka dan menerangi hati kita, agar kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Saudara pernah baca dalam gelap? Tidak, bukan? Bagaimana agar saat gelap bisa baca dengan jelas? Perlu lampu. Saat lampu dinyalakan, semua tulisan menjadi jelas, sehingga kita bisa membaca buku tersebut dan mengerti. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang dilupakan banyak orang. Roh Kudus adalah pelita bagi mata rohani kita, agar kita saat membaca dan mendengar firman Tuhan, kita bisa mengerti dan mengenal Yesus dengan benar. Mengapa orang sering berkata, saya baca Alkitab tapi tidak mengerti? Maka disinilah kita butuh lampu agar bisa membuat kita mengerti saat membaca dan mendengar firman Tuhan. Itulah tugas Roh Kudus. Maka setiap saat mendengar dan membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita, agar kita bisa mengerti firman Tuhan, sehingga bisa mengenal Kristus dengan benar. Maka kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas pasal 24 ayat 30-31. Saudaraku, bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Kristus yang benar? Kedua, mencari pengenalan tentang Kristus lewat firman Tuhan, bukan lewat mujizat. Saudaraku, kita melihat pada saat bersama murid-muridnya, Yesus tidak membuat mujizat yang spektakuler untuk membuat mereka mengenal Yesus yang bangkit. Yang Yesus lakukan adalah menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin mereka mengenal Yesus lewat firman Tuhan, bukan melalui mujizat. Maka kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi saudaraku, jangan coba-coba berusaha mengenal Kristus lewat mujizat tanpa lewat firman Tuhan. Bukankah murid-murid Yesus selama ini sudah melihat banyak mujizat? Mujizat 5 roti dan 2 ikan, Lazarus dibangkitkan. Tapi mereka tetap tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Karena memang mujizat juga bisa dilakukan oleh iblis. Seperti penyihir Firaun juga bisa membuat tongkat menjadi ular seperti Musa. Maka Firaun tetap tidak mau percaya pada Musa, karena orang lain juga bisa lakukan mujizat. Jadi iblis juga bisa meniru mujizat. Maka mengenal Allah yang benar harus lewat firman Tuhan, bukan melalui mujizat. Jadi jangan berkata, Tuhan sembuhkan saya, beri toko saya ramai agar aku bisa melihat kasih dan keberadaanmu, supaya aku bisa mengenalmu. Tetapi kenallah Tuhan lewat firman Tuhan.
maka imanmu akan semakin kuat. Masalahnya saudaraku, di media ini justru banyak pengkhotbah lebih banyak memperkenalkan Yesus sebagai pembuat mujizat dan pemberi berkat. Sehingga setiap kali khotbah isinya bahwa percaya Yesus, penyakitmu disembuhkan, kamu akan semakin kaya. Maka saat ini banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat dan pemberi berkat. Maka setiap kali datang sama Yesus, selalu minta mujizat, minta disembuhkan, dan minta diberkati. Sedangkan Kristus yang mati dan bangkit tidak dikenal. Padahal Kristus juga mati, berarti orang Kristen juga bisa mati, sakit dan gagal. Khotbah bahwa mengikut Yesus perlu memikul salib jarang sekali dikhotbahkan, dan orang pun tidak suka. Maka saudara harus selektif saat mendengar khotbah dari media sosial atau YouTube, karena banyak pengkhotbah hanya mencari viewer, sehingga yang dikhotbahkan adalah hal-hal yang menyenangkan manusia, bukan kebenaran. Jadi murid Yesus sejati akan melihat, mengenal Yesus yang bangkit lebih berbahagia daripada mujizat kesembuhan. Sedangkan orang yang masih melihat mujizat lebih berbahagia daripada mengenal Kristus, mungkin bukan murid Kristus, tapi mau memanipulasi Kristus. Karena orang yang sudah dewasa rohani tidak lagi menuntut mujizat lagi, tapi menuntut mengenal Kristus melalui firman Tuhan. Akan tetapi bukan berarti murid Kristus tidak akan mengalami mujizat, saudaraku. Justru orang Kristen yang mengenal Kristus setiap hari mengalami mujizat. Mengapa? Karena orang mengenal Kristus yang benar tahu bahwa mujizat bukan hanya kalau sakit disembuhkan, tapi tahu bahwa kalau sakit sekalipun tidak disembuhkan, tapi mempunyai kekuatan untuk melewati sakit dengan sukacita dan iman. Itu adalah mujizat, saudaraku. Saudaraku, saya tanya, saudara lebih kagum mana? Orang yang sakit parah kemudian disembuhkan, atau orang yang sakit parah tapi dia tidak sembuhkan, tapi dia kuat, dia bisa sukacita, dia bisa memuji Tuhan. Saudara kagum yang mana, saudara? Kalau saya kagum dengan orang yang sudah sakit parah, bahkan sudah mau menghadap Tuhan, dia masih memuji Tuhan. Saya akan kagum berkata, ini pasti kekuatan Tuhan, ini mujizat. Di mana dia sudah sakit, sudah terkapar, dia masih memuji Tuhan dan bersukacita. Itulah mujizat, saudara. Itu kekuatan ketika mengalami kesulitan. Karena tanpa mujizat berupa kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin manusia bisa kuat. Maka orang mengenal Yesus tidak akan meminta Tuhan membebaskan kita dari kesusahan, karena tahu bahwa di dalam penyakit dan kegagalan ada rencana Tuhan yang indah. Maka orang mengenal Yesus yang benar akan meminta kekuatan bagaimana melewati penyakit dan kegagalan, dan meminta hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari penyakit dan kegagalan, agar nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui penyakit dan kegagalan kita. Ya, setiap hari kita selalu mengalami mujizat kalau sudah tahu dan mengenal Yesus. Seperti Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak mengalami mujizat dalam arti dibebaskan dari kayu salib, tapi dia mengalami mujizat, yaitu pertolongan Allah, yaitu kekuatan untuk menghadapi salib sampai selesai. Itulah mujizat. Maka Lukas pasal 22 ayat 43 dikatakan, Yesus tidak dibebaskan daripada salib, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Maka Yesus bisa menjalani salib sampai berkata, sudah selesai. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus yang benar? Ketiga, mendengar firman Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita mengapa akhirnya mereka bisa mengenal Yesus yang bangkit. Karena mereka mendengar firman Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ada beberapa macam orang saat mendengar firman Tuhan. Pertama, hati yang lesu. Orang mendengar firman Tuhan dengan hati lesu, lalu menutupi kelusuan hatinya. Mereka mendengar firman Tuhan sambil main HP, baca warta, dan ngobrol. Jadi sekalipun rajin ke gereja, orang seperti ini tidak akan mengenal Kristus yang bangkit dengan benar. Maka saat ada masalah, mereka langsung hilang imannya dan kecewa kepada Tuhan. Kedua, mendengar firman Tuhan dengan hati yang keras. Orang jenis ini setiap kali mendengar firman Tuhan ditolak. Sekalipun dia kelihatan mendengar, tapi hatinya keras. Dikoreksi nggak mau, ditegur nggak mau.
Tuhan mengatakan agar kamu jangan bercerai, jangan mabuk-mabukan, jangan membuat satu juta. Dia nggak mau. Dia katakan, saya punya alasan untuk tidak mengampuni musuh saya. Saya mengerti keadaan saya. Kalian tidak mengerti saya. Maka dia tolak semua firman Tuhan. Jadi saudara, sekalipun mendengar dan membaca firman Tuhan, tidak akan membuat dia mengenal Kristus. Karena semua firman Tuhan ditolak. Yang ketiga, yaitu mendengar firman Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Saudara, orang ini saat mendengar firman Tuhan, dia sangat senang dan hatinya berkobar-kobar. Setiap firman Tuhan dicerna dan dilakukan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi jika kita mendengar firman Tuhan dengan hati berkobar-kobar, maka itu akan membuat kita mengenal Kristus dengan dalam. Maka saat kesulitan datang, ketika kita sakit, gagal, kita pasti kuat. Karena tahu Allah pasti akan memakai penyakit dan kegagalan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, bagaimana pengenalan Anda tentang Kristus? Apakah pengenalan Anda adalah pengenalan yang dalam atau dangkal? Hanya Anda yang tahu. Maka saudaraku, milikilah pengenalan yang dalam tentang Kristus melalui firman Tuhan, bukan melalui mujizat. Maka Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa selama ini kami hanya mengenal Kristus sebagai pembuat mujizat, mengenal Kristus sebagai pemberi berkat. Sehingga ketika kami mengalami sakit, masalah, kami kecewa dan bertanya, Tuhan, mengapa saya? Padahal Engkau sudah memberikan contoh bahwa Engkau yang Allah yang bangkit, tapi pernah mati, sehingga kami juga akan mengalami kematian, kegagalan, penyakit sebelum kami mengalami kemuliaan dan kesembuhan. Sebab Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti bahwa hidup bukan hanya mencari lancar, mencari sehat, mencari tidak ada masalah. Karena tidak mungkin hal itu terjadi dalam dunia berdosa ini. Tapi biarlah Tuhan kami mengerti bahwa Engkau adalah Yesus yang sudah mati dan juga bangkit. Sehingga kami pun tahu ketika kami gagal, ketika kami sakit, tidak sulit bagi Tuhan untuk membebaskan kami, menyembuhkan kami, untuk membuat kami lancar. Tapi kami percaya, jika Engkau masih mengizinkan kami, Engkau mempunyai rencana indah. Ajarlah kami untuk mengenal Kristus dengan benar. Sehingga ketika kami mengalami badai yang menimpa kami percaya dan kuat. Kami serahkan kepada Tuhan agar jemaat yang mendengar, mungkin mereka sedang bergumul dengan penyakit, bergumul dengan usaha, bergumul dengan kesulitan, masalah. Biarlah mereka tahu bahwa apapun yang mereka alami, Tuhan tidak sulit untuk menyembuhkan mereka. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membebaskan mereka daripada masalah. Tapi yang Tuhan sedang ingin kerjakan adalah Tuhan ingin memakai masalah penyakit untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpinlah mereka untuk mengerti bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang pernah mati. Sehingga kami juga bisa mati, bisa sakit, bisa gagal. Tapi di tangan-Mu, penyakit akan menjadi berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.